Nah, kalau di part pertama kita sudah mempelajari tentang microbial roles in industry. Nah, hari ini di video ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari tentang microbial role in health. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang microbial role in health, itu kita akan berbicara tentang dua sisi, ya. Dua sisi artinya di sini ada yang dia positive effect dari si microorganism, kemudian negative effect of the microorganism in health sector. Nah, mungkin yang pertama kita akan lihat dari sisi jeleknya dulu gitu ya, atau negative effect-nya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa microorganism itu banyak sekali yang bersifat patogen. Ya, contohnya itu misalnya bakteri, itu ada Salmonella typhimurium, itu yang menyebabkan tipes. Kemudian yang saat ini sedang menyebabkan pandemi global itu si virus SARS-CoV-2, yaitu juga salah satu bad effect dari microorganism. Nah, di sini kalau berbicara dengan negative effect atau bad effect-nya itu kita mengenal dengan foodborne disease. Mungkin yang sudah mengikuti mikrobiologi pangan itu sedikit tahu apa itu foodborne disease. Nah, sebenarnya foodborne disease ini atau foodborne infection itu bisa diartikan dengan ingestion of the pathogen followed by the growth of microorganism cell in the host, including tissue infection or the release of toxin. Nah, kalau foodborne infection ini artinya penyakit yang berasal dari makanan gitu. Nah, kan pada kondisi tertentu makanan yang kita konsumsi itu kadang mungkin terkontaminasi bakteri gitu, atau terkontaminasi jamur atau bahkan virus. Nah, itu kalau tertelan ke dalam tubuh kita saat kita makan, nah di dalam tubuh kita dia bisa berkembang gitu ya, berkembang biak. Kemudian mungkin kalau dia tipe patogen yang bisa menghasilkan toksin, di dalam tubuh kita dia juga bisa menghasilkan toksin yang pada akhirnya ternyata si patogen ini atau si toksin yang dihasilkan itu bisa menyebabkan penyakit itu. Nah, itu namanya foodborne infection atau foodborne disease. Jadi, penyakit yang berasal dari makanan. Nah, contohnya apa? Nah, ini contohnya ini adalah contoh yang sudah sangat umum ya, mungkin kalian juga sudah sering dengar, yaitu tentang Listeria monocytogenes. Itu dia causes listeriosis. Itu merupakan sebuah gastrointestinal food infection that may lead to bacteremia. Bacteremia ini merupakan fenomena di mana di dalam darah kita itu ada bakterinya. Kan sebenarnya darah kita itu bisa dibilang steril atau bebas dari mikroorganisme. Tapi ketika kita terinfeksi si listeria, itu bisa saja si listeria ini masuk ke peredaran darah sehingga menyebabkan fenomena namanya bakteremia. Dan lebih parahnya lagi, si listeria ini bisa berjalan atau bisa berpindah sampai ke otak sehingga menyebabkan meningitis. Nah, kalau sudah meningitis ini sudah ibaratnya masuk ke kategori infeksi yang sangat berbahaya gitu ya, karena dia menyerangnya ke otak ya. Otak adalah pusat syaraf dari manusia itu. Nah, untuk listeria ini sebenarnya sudah banyak sekali menyebabkan wabah atau outbreak di beberapa negara. Ya, contohnya itu di tahun 2002 itu ada a 7-state listeriosis outbreak yang berhubungan dengan deli meats and hot dogs produced by a single meat processing plant in Pennsylvania, USA. Dari kasus ini itu menyebabkan 7 kematian dan juga 46 yang menderita penyakit karena terinfeksi oleh si listeria ini sendiri. Nah, untuk perjalanan si listeria itu bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, di sini ini nih si listerianya, sel listerianya itu dia akan mencoba masuk ke dalam sel tubuh kita, yaitu secara fagositosis atau dia
masuknya itu dengan dibantu oleh yang namanya fagosom. Nah, ketika dia sudah masuk di dalam tubuh kita, dia berkembang. Kemudian awalnya dia hanya menginfeksi satu sel, karena sudah berkembang dia akan berpindah atau menginfeksi sel-sel tubuh yang lain. Nah, itulah kenapa dia sangat berbahaya gitu ya. Bahkan listeria ini menjadi salah satu parameter atau tolak ukur uji mikrobiologi di beberapa produk makanan gitu. Jadi ibaratnya ini di beberapa produk itu pokoknya tidak boleh mengandung listeria gitu, saking berbahayanya si listeria ini. Nah, contohnya ini kasus yang belum lama terjadi di tahun 2020 itu ada jamur enoki yang kita impor kalau tidak salah dari Korea atau Australia, yang dia ternyata mengandung Listeria monocytogenes. Tuh. Dan itu kalau teman-teman mengikuti perkembangan kasusnya itu sampai berapa puluh ribu ton jamur enoki ini akhirnya dimusnahkan karena memang tidak layak gitu ya, karena terbukti mengandung Listeria sehingga tidak diizinkan untuk beredar di pasaran. Tuh. Terus nih masih tentang foodborne disease, ini ada tipe kedua dari foodborne disease adalah food intoxication. Ini didefinisikan sebagai ingestion of the microorganism toxin sehingga menyebabkan intoxication produce symptoms shortly after the food is consumed because growth of the disease causing microorganism is not required. Nah, ini kalau tadi ya, kalau yang foodborne infection tadi karena si mikroorganismenya yang masuk, kalau intoxication ini toksinnya saja yang masuk gitu. Sehingga ibaratnya ini sama, istilahnya sama dengan keracunan makanan. Nah, mungkin kalau teman-teman dengar kasus-kasus keracunan makanan itu ya namanya food intoxication ini. Nah, karena dia toksinnya sudah masuk, jadi otomatis respon atau jeda antara si toksin ini masuk sampai timbul gejala itu biasanya jedanya sangat cepat gitu ya, atau jedanya itu sedikit gitu. Kan kadang misalnya beberapa kasus itu kan mungkin ini ya yang sering terjadi, ada rombongan ya yang lagi misalnya kondangan kemana, ternyata beberapa jam setelahnya mereka diare dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh food intoxication gitu ya. Jadi ada toksin yang di makanan tersebut karena tidak diketahui akhirnya tertelan oleh tubuh kita. Nah, contohnya itu contoh yang paling sering terjadi dan ini juga fenomena yang yang sudah sangat umum adalah aflatoksin. Aflatoksin ini merupakan salah satu jenis mikotoksin atau toksin yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus dan juga Aspergillus parasiticus. Nah, di mana kedua jamur ini biasanya grow and release toxin in moist grains and nuts. Jadi, jamur ini sebenarnya merupakan kontaminan di beberapa produk-produk serealia maupun produk-produk kacang-kacangan. Nah, sampai sebenarnya kalau aflatoksin ini kita konsumsi hanya dalam dosis yang sedikit, itu tidak efeknya tidak terus kelihatan gitu, tapi efeknya itu akan jangka panjang gitu ya, akan jangka panjang seperti terakumulasi dalam tubuh sehingga dia bisa efeknya itu akan terlihat dalam jangka panjang gitu. Jadi tidak misalnya 1 hari 2 hari itu biasanya belum terlihat, tapi kalau terakumulasi ya itu bisa efeknya itu terlihat jangka panjang. Nah, yang paling paling parahnya itu bisa menyebabkan kanker tuh. Nah, ini kenapa kok si aflatoksin ini berbahaya? Ternyata dia bisa menyebabkan namanya frame shift mutation. Itu merupakan salah satu jenis mutasi ya, di mana frame shift ini artinya terjadi kesalahan pembacaan dari DNA di dalam tubuh kita gitu. Contohnya misalnya karena ada aflatoksin menyebabkan frame shift mutation yang harusnya tubuh kita itu mentranslasi atau mensintesis asam aminoleusin karena adanya frame shift ini, sehingga
dia terjadi pergeseran pembacaan, bukannya leusin yang diproduksi, tapi misalnya jadi arginin yang diproduksi. Sehingga produk akhirnya yang harusnya itu berupa protein yang kita perlukan itu kadang jadi gagal memproduksi protein yang kita butuhkan. Itu contoh dari food intoxication, aflatoksin tadi. Nah, ini merupakan jenis ini ya, struktur dari aflatoksin. Nah, sebenarnya aflatoksin itu ada beberapa tipe juga, tapi yang paling sering dipelajari karena efeknya yang lumayan parah itu adalah tipe B1 dan juga B2. Nah, ini merupakan list dari beberapa foodborne bacteria that cause acute bacterial vomiting and diarrhea. Ini ya, jadi beberapa patogen, bakteri patogen yang dia sudah sangat dikenal menyebabkan beberapa kasus keracunan. Itu jadi ada Clostridium praevigens, Clostridium botulinum yang ini bisa menyebabkan penyakit yang namanya botulisme. Terus ada Escherichia coli. Escherichia coli pun ada beberapa macam atau beberapa strain. Kemudian ada Vibrio parahemolyticus, ada Salmonella. Kemudian Campylobacter jejuni, Yersinia enterolytica, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan food source-nya atau sumber makanan yang bisa terkontaminasi atau menjadi penyebab keracunan oleh si beberapa jenis bakteri ini. Ini masih di cause of disease, yaitu terkait kalau tadi foodborne disease, ini waterborne disease. Jadi timbulnya penyakit itu dari air, ya. Mungkin beberapa sumber air itu ada yang tercemar, kemudian digunakan untuk memasak, ya, mandi dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan infeksi dari bakteri maupun mikroorganisme patogen. Nah, untuk waterborne disease, began as infection and contaminated water may cause an infection even if only small numbers of the particular pathogen are present. Ya, jadi di sini yang perlu di-highlight adalah only small number of particular of pathogen. Jadi di sini tidak harus jumlah patogennya itu banyak melimpah, tapi hanya sedikit saja dia bisa menjadi penyebab waterborne disease ini. Nah, contohnya apa patogennya? Ini misalnya dari kelompok bakteri, itu ada Vibrio cholerae, kemudian Legionella pneumophila, kemudian Salmonella enterithica serovartipi, ya ini menyebabkan demam tifoid, kemudian Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa. Kalau virus, itu contohnya ada norovirus, hepatitis A virus, dan lain sebagainya. Itu beberapa jenis patogen yang menyebabkan waterborne disease. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada juga yang menjadi penyebab airborne disease, jadi penularannya itu melalui udara. Nah, airborne pathogens are effectively transmitted between people only over short distance. Nah, ini biasanya transmisinya atau penularannya itu antara orang ke orang, ya, orang ke orang yang jaraknya berdekatan. Itu. Certain pathogens, however, survive drying well and can remain alive in dust or on vomits for a long period of time. Jadi, beberapa patogen atau airborne patogen ini dia bisa bertahan hidup meskipun kondisi lingkungannya itu kurang sesuai. Contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis yang menjadi penyebab tuberkulosis atau TBC. Nah, si Mycobacterium ini juga dia itu salah satu patogen yang sangat lumayan sulit untuk dibasmi. Bukan maksudnya penyakit TBC itu dari ke tahun tuh pasti ada penambahan pasien. Itu disebabkan salah satu penyebabnya adalah karena si Mycobacterium tuberculosis ini ternyata sudah banyak sekali strainnya yang dia resisten terhadap beberapa jenis antibiotik gitu, sehingga pengobatannya semakin sulit, ya, perlu eksplorasi antibiotik baru untuk bisa mencegah atau menghambat pertumbuhan si Mycobacterium tuberculosis.